Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah. لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسادنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Fa'adhillu maka jadi aku atiru ialah terbang aku mithla qamarin sebagaimana rembulan wasyamsin dan matahari wa umazziku dan merobek aku astar samawati terhadap tirai-tirai langit demi langit wa dhiya'ul uquli adapun cahaya akal demi akal min fikrati ialah dari pikiranku dari renunganku wa infidharus samawati adapun terciptanya langit demi langit min fitrati ialah dari keterciptaanku wa nabazi dan aku adalah burung elang. Ini posisi orang-orang yang rohaninya betul-betul merdeka dari kalangan para nabi dan para wali. Mereka itu adalah makhluk-makhluk di bumi, tapi roh mereka melampaui segala sesuatu karena mutlak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku terbang, kata orang yang realitas rohani seperti mereka. Aku terbang sebagaimana rembulan dan matahari. Coba ya kalau di dalam kitab Burda kita membaca Saraita min haramin ila haramin kama saral badru fi dajin minal dhulami. Engkau hai Nabi berjalan di malam hari dari tanah haram Mekah menuju tanah haram Palestina. Kama saral badru sebagaimana purnama raya itu berjalan di angkasa di dalam kekelaman. Jadi orang-orang yang hatinya murni tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibaratnya adalah elang raksasa, elang rohani yang melampaui segala sesuatu, terbang di langit keabadian, di langit kemuliaan, terbang sebagaimana rembulan, sebagaimana matahari. Sedangkan
Kalau orang itu masih tertambat hatinya kepada segala sesuatu yang fana, yang musnah, maka dia tidak bisa terbang. Kalaupun terbang, mungkin terbangnya seperti burung-burung air ya, yang tidak seberapa. Dan karena tidak seberapa, tetap berada di bawah belenggu kehidupan semesta yang fana. Jadi, terbang tapi terbangnya cuma sedikit hinggap lagi, sedikit hinggap lagi. Tidak sebagaimana elang raksasa yang melintasi angkasa. Nah, kita ini sebenarnya adalah burung-burung raksasa, burung-burung elang rohani sebenarnya. Jadi kita itu keturunan elang rohani. Kita itu keturunan Nabi Adam yang dengan rohani yang menyala melampaui segala sesuatu, terbang untuk berhadap-hadapan dengan Allah Ta'ala, berhadap-hadapan dengan asal-usul segala sesuatu. Nah, ini jangan katakan tidak mungkin, sangat mungkin, sangat mungkin. Karena Allah memberikan modal kepada kita untuk terbang sebagaimana para nabi dan para wali. Apa itu modalnya? Modalnya adalah potensi roh, kekuatan roh dalam diri kita. Roh kita mesti kita kasih makan, terus kasih makan. Makanan roh adalah setiap kebaikan. Kita mengumpulkan kebaikan sebanyak mungkin, berarti kita itu memberikan makan kepada roh. Ketika roh itu segar bugar, ketika roh itu betul-betul memiliki kekuatan, maka dia akan terbebaskan dari belenggu segala sesuatu yang fana. Naik. Jadi cuman apa? Cuman lahiriahnya saja berada di bumi. Batinnya itu betul-betul sudah merdeka. Merdeka dari berbagai macam keinginan kepada yang lain. Sedang orang-orang yang keinginannya masih tertambat kepada selain Allah Ta'ala, itu tidak akan pernah bisa terbang. Karena tertambat kepada yang lain, sama saja dengan membelenggu diri sendiri. Membelenggu diri sendiri. Jadi, kita mestinya terkagum-kagum dengan burung yang membelah angkasa, sebagaimana rembulan dan matahari, terkagum-kagum. Kalau sudah muncul kekaguman dalam diri kita kepada orang-orang yang akrab dengan Allah, tanda-tandanya kita memiliki keterhubungan rohani dengan mereka. Jadi, bagaimana kita membangun kekaguman dalam diri kita itu kepada para nabi, kepada para wali itu. Jadi kalau kita sudah kagum, takzim kepada mereka di dalam diri kita, itu berarti sudah ada sinyal ketersambungan antara kita dengan mereka. Kalau sudah kagum seperti itu. Tapi sepanjang kita memandang para nabi, para wali itu adalah orang-orang biasa, atau kita pandang hanya bagian dari kisah dalam sejarah dan tak kunjung menggetarkan batin kita, tanda-tandanya itu belum ada sinyal keterhubungan rohani. Tapi kalau sudah mulai takzim dalam diri kepada orang-orang yang suci itu, sudah ada takzim dalam diri, sudah ada keinginan untuk bisa mengikuti jejak-jejak rohani mereka, itu berarti sudah bagus hubungan kita dengan mereka secara spiritual, sudah bagus. Nanti kita juga akan belajar terbang. Ya, kalau orang bermimpi terbang di dalam tidur itu mimpi terbang. Tandanya orang itu bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Ya, jadi kok mimpinya terbang? Itu berarti apa? Makin mudah itu rohani. Terbang seperti itu. Wa umazziku astar samawat. Aku robek tirai langit demi langit. Jadi ya. Ibaratnya kan langit itu memiliki berbagai macam tirai. Jadi ada istilah langit pertama, kedua dan lain semacamnya itu kan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan. Nah, itu bisa dijebol, dirobek langit demi langit itu. Kalau orang sudah bisa merobek tirai demi tirai itu, ya, maka akan menjadi jelas yang paling dirasakan itu Allah. Yang paling gamblang itu Allah.
yang paling terang benderang di kedudukan hatinya itu Allah. Jadi Allah itu betul-betul dirasakan, betul-betul menjadi energi di dalam kesadaran rohani seseorang. Itu berarti apa? Tirai demi tirai itu sudah dijebol. Tapi ya, kalau orang masih mengagungkan berbagai macam godaan di dunia ini, walaupun godaan-godaan itu sebenarnya adalah rahmat-rahmat Allah Ta'ala juga, maka ibaratnya orang itu tidak bisa menjebol dinding penjaranya sendiri, apalagi mau menjebol tirai-tirai langit, gak bisa. Karena itu gugurkan kedudukan apapun selain Allah Ta'ala itu dari dalam diri kita, gugurkan, kita keluarkan dari dalam hati sampai jadi Allah itu jadi kesenangan satu-satunya, kenikmatan satu-satunya. Adapun segala kenikmatan yang lain hanyalah cipratan kecil dari kenikmatan Allah Ta'ala itu sendiri. Maka di situ nanti doa itu akan terarah kepada apa? Terarah kepada karunia rohani. Misalnya mohon dekat dengan Allah, mohon merasakan Allah, mohon jatuh cinta kepada Allah, mohon kobaran rindu kepada hadirnya. Nah itu nanti doa-doa itu ke sana. Sementara ketika orang masih berada dalam penjara yang diciptakannya sendiri dengan munculnya berbagai macam keinginan itu doa-doanya itu kepada segala sesuatu yang fana. Mohon ini, mohon itu, pengen dapat ini kepada itu, kemudian untuk sampai di sini, di situ dan lain semacamnya. Itu masih yang fana. Berarti apa? Yang menguasai doa-doanya itu adalah karunia-karunia Allah Ta'ala yang sifatnya fana. Bukan terutama kenikmatan merasakan Allah, bukan terutama itu. Makanya al-mu'minul arif ya. La yas'alu min maulahu illa maulahu, kata Syabizul Bustami. Orang beriman yang ma'rifat tidak mohon kepada Allah kecuali mohon Allah Ta'ala itu sendiri. Yang agung itu dalam hati tinggal satu. Yang lain-lain sudah gugur. Robek kalau begitu. Jadi walaupun dunia ini disebut oleh Nabi dalam salah satu hadisnya sebagai penjara itu sudah dijebol. Jadi yang bisa menjebol penjara itu apa? Kekuatan rohani yang senantiasa berupa hasrat yang kuat kepada Allah Ta'ala. Jebol penjara ya. Orang yang seperti itu tidak ngiler dengan macam-macam. Ini itu dan lain semacamnya itu hanyalah merupakan sarana belaka. Sudah enggak ngiler ini, ngiler itu sudah tidak. Dinikmati terus adanya kesadaran tentang Allah dalam jiwanya. Terus dinikmati. Dan hidup serasa senang sekali, nikmat sekali. Maka dari situ kemudian ya muncul adanya kesadaran bahwa sebenarnya cahaya akal itu karena menerima pengalaman dan renunganku. Jadi gini ya, di dunia ini kan banyak sekali karunia-karunia ya, macam-macam karunia. Di antara karunia itu adalah cahaya akal. Cahaya akal umat manusia ini hanyalah merupakan cipratan dari renungan para nabi dan wali loh. Cahaya akal itu karunia di atas karunia-karunia materi loh, cahaya akal. Orang kalau sudah merasakan dengan cahaya akal itu merasakan Allah Ta'ala, maka nikmat merasakan itu akan ditukar dengan dunia seisinya. Enggak mau. Kong dunia seisinya itu ya, itu dalam hadis Nabi disebutkan bahwa sholat sunat sebelum subuh itu mengimbangi lebih baik bahkan ketimbang dunia seisinya. Sementara cahaya akal itu akan menjadikan orang apapun selain Allah itu tidak menarik. Menjadikan orang mengakui selain Allah Ta'ala itu menjadi tidak menarik. Nah, cahaya akal itu dari renunganku. Maksud renunganku siapa? Renungan para nabi, para wali tentang kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hierarki ya.
hierarki dari kenikmatan yang tertinggi itu. Yang tertinggi. Jadi kalau selama ini kita membayangkan kenikmatan tertinggi itu berada pada materi, pada kedudukan dan lain semacamnya, itu harus cepat-cepat digugurkan. Bukan, itu aja bukan. Kalau itu memang bermutu tentu saja para nabi sudah mengkonsumsi, sudah mengisi hati mereka dengan itu. Tapi kan tidak. Tidak. Jadi ternyata belenggu-belenggu itu, tirai-tirai itu dengan mudah dijebol oleh Raja Wali. Raja Wali rohani, oleh elang-elang rohani. Dijebol. Sementara orang-orang lain yang masih membayangkan kenikmatan materi sebagai kenikmatan tertinggi, itu masih berada dalam penjara kesenangan mereka yang diciptakan itu. Diciptakan sendiri, berada di situ. Wa fitarus samawati min fitratihi. Terciptanya langit dan bumi itu karena tercipta aku. Jadi kan manusia itu kan tuan sebenarnya. Kalau manusia itu menjadi tuan bagi segala ciptaan yang lain, maka apapun yang lain itu diciptakan demi tuannya ini sebenarnya. Dan banyak dalam Al-Quran bagaimana alam semesta ini ditundukkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi selama manusia itu mempertahankan kedudukan dirinya sebagai tuan rohani, maka orang itu akan menyadari semua yang ada ini diciptakan karena dia. Coba ya, bagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya, laulaka lama khalaqatul aflak. Andaikan bukan karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan alam raya. Berarti terciptanya alam raya itu demi memberikan pelayanan kepada sang nabi sebenarnya. Tapi kan Nabi tidak menambatkan diri kepada dunia ini. Nabi merdeka menambatkan diri kepada Allah Ta'ala. Semakin orang menambatkan diri kepada Allah Ta'ala, semesta ini semakin menjadi pelayan. Makanya dalam sebuah perjalanan, Nabi bersama Sayyidina Ali menyaksikan bagaimana pepohonan batu-batu itu hormat kepada Nabi. Dengan suara yang betul-betul nyata didengar. Pepohonan batu-batu, Assalamualaikum ya Rasulullah, dengan penuh penghormatan. Jadi karena itu tugas kita adalah mempertahankan siyadah atau posisi ketuanan itu sebagai tuan itu bagi alam raya dengan cara apa? Dengan cara memerdekakan diri dari selain Allah dan menempatkan hati hanya kepada hadiratnya belaka. Nanti kita paham bahwa ternyata dunia ini dicipta itu semata-mata demi kita. Ini bukan ungkapan kesombongan yang tertutup. Kesombongan bagi orang yang hatinya tertutup, bukan. Jadi bukan kesombongan. Kesombongan kan, ini karena aku, semuanya. Itu kan masih ditutupi oleh kesombongan, bukan. Ini ungkapan dari adanya realitas rohani, dari adanya kenikmatan tertinggi yang betul-betul dirasakan. Dan ungkapan seperti ini adalah wujud dari tahadduts bin nikmah. Nabi kita misalnya bersabda, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah Tuhan bagi seluruh manusia. Tapi aku bukan karena bangga ngomong begini. Jadi ini pengakuan tentang karunia tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sok jadi Tuhan, bukan. Itu malah terjerembab, habis kedudukan orang yang sombong begitu. Bukan. Ini semata-mata apresiasi terhadap karunia yang sangat luhur, yang sangat agung itu. Nah, kalau kita sebagai Tuhan, maka tidak pantas sesungguhnya kita menghambakan diri bagi segala sesuatu yang keberadaannya itu semata-mata demi kita. Nggak pantas. Nggak pantas. Jadi sama sekali tidak pantas manusia itu memburu materi semata-mata, kemudian berkhidmat kepada keinginan terhadap materi itu. Sama sekali tidak pantas. Tidak pantas. Makanya ya, salah seorang pamannya Syekh Junaid Al-Baghdadi itu, Syekh Syariah Saqati. Beliau itu setiap sore kedatangan tamu seorang perempuan, sudah tua. Si perempuan ini
setiap sore itu pasti membawa makanan, terus nyapu, di rumahnya, di halamannya sapu. Setiap sore datang. Tapi tangga-tangganya nggak ada yang tahu itu siapa sebenarnya perempuan itu. Setiap sore begitu. Ketika ditanya kepada beliau siapa perempuan yang tiap hari datang dan memberikan makanan, memberikan pelayanan, bersih-bersih itu siapa? Kata Syekh Saleh Sakoti, oh itu dunia. Jadi dunia ya, dunia ini. Itu ditugaskan mengabdi oleh Allah kepadaku karena hatiku sepenuh-penuhnya mengabdi kepada Allah Ta'ala. Jadi satu wujud dunia itu perempuan. Karena itu kalau dalam ilmu nahu, dhamir yang kembali kepada dunia itu dia perempuan, bukan dia laki-laki. Terus yang kedua, memberikan pelayanan kepada Syekh Saleh Sakoti itu menunjukkan bahwa beliau itu berada pada posisi Tuhan memang secara rohani. Dengan membebaskan diri dari cengkraman dan godaan perempuan nyonya dunia itu loh. Mereka lalu memberikan pengabdian ke perempuan itu, dunia itu. Nah, mestinya juga begitu. Gitu. Enggak usah risau tentang rezeki kita mau datang kapan, enggak usah risau. Tidak usah risau. Fokuskan kita kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan berpihak kepada kita dalam segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Fokuskan kepada hadirannya, enggak usah risau. Hanya karena ini belum datang, itu belum datang. Kerisauan itu muncul karena harapan-harapan kepada segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Dan karena harapan-harapan itu tidak ada kepastian untuk bisa terrealisasi, muncul risau kemudian. Gini, kenapa begitu, begini, begitu, risau. Eman kalau hati itu hanya dilukai oleh risau yang murahan seperti itu. Kalau mau risau, risaulah karena tak kunjung akrab dengan Allah. Kalau mau risau, risaulah karena belum bisa terbang di langit keagungan sebagaimana elang-elang rohani itu. Wa anabazi. Jadi segala sesuatu itu diciptakan karena kita, ya. Karena kita. Jangan kebalikannya, kita dicipta untuk memburu yang lain, ini bukan. Segala sesuatu diciptakan karena kita. Kembalikan posisi kita kepada posisi rohani semula. Itu posisi rohani yang diduduki oleh Nabi Adam alaihissalam. Kita keturunan makhluk rohani. Maka tidak boleh tidak harus bergemuruh kuat dimensi rohani itu dalam diri kita. Kita keturunan makhluk rohani. Dulu ya, di samping malaikat-malaikat itu sembah sujud takzim kepada Nabi Adam, malaikat itu juga diingkari oleh iblis. Malaikat itu juga manusia itu, Nabi Adam itu juga diingkari oleh iblis, dijadikan musuh oleh iblis. Yang pertama, malaikat sujud. Malaikat itu berarti mengakui tentang posisi rohani manusia. Kalau kita pertahankan kekuatan rohani Nabi Adam dalam diri kita, maka sampai sekarang pun malaikat tetap sujud kepada kita, sujud penghormatan kepada kita. Terus kalau kita pertahankan posisi rohani Nabi Adam dalam diri kita, maka iblis tetap akan menjadi musuh bagi diri kita. Dan iblis jadi musuh itu jauh lebih baik, lebih terpuji dibandingkan iblis itu jadi kawan. Jadi tanda bahwa Nabi Adam itu memiliki reputasi rohani yang bagus itu bukan hanya malaikat yang bersujud memberikan penghormatan, tapi pengingkaran iblis adalah tanda bahwa kemuliaan Nabi Adam itu memang cemerlang. Karena iblis diberi tugas yang kebalikannya dari Nabi Adam. Jadi kalau sampai sekarang iblis itu tidak nyaman karena keberadaan kita, berarti kita berhasil mempertahankan posisi rohani Nabi Adam. Tapi kalau iblis sudah menjadikan diri kita itu sebagai bawahannya, itu berarti apa? Hilang pangkat rohani Nabi Adam dalam diri kita. Dan kalau sudah hilang pangkat rohani Nabi Adam dalam diri kita, maka kita menjadi bagian dari dimensi kebinatangan semata. Wa anabazi. Aku ini adalah
elang rohani. Jadi harus kita sadarkan, aku ini elang, aku ini elang. Tak pantas aku hanya berada tertambat, terpenjara di bumi yang fana. Aku ini elang. Artinya apa? Aku harus bergabung dengan orang-orang yang akrab dengan Allah Ta'ala. Aku harus mendaki sampai di langit kemuliaan keagungan sana. Aku harus. Nah, itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan ikhtiar untuk sepenuhnya konsentrasi kepada hadiratnya, keberpihakan kita kepada hadiratnya lewat ibadah-ibadah, lewat berbagai macam kebaikan. Bebaskan hati dari tertambat kepada segala sesuatu yang lain. Wa innama yuharu fi ta'iril bulhi wa madza yakunul bum hatta ya'rifu sirrana wa innama yuharu, hanya saja menjadi bingung fi ta'iril bulhi, di dalam atau tentang burung punik, wa madza yakunu, dan apakah ada album itu burung hantu, hatta ya'rifa, hingga mengenal itu album sirrana, kepada rahasia kami. Aku ini ya elang, aku bukan punik. Punik ya simbol dari burung sakti itu ya, yang sampai sekarang nggak tahu jenis burungnya seperti apa kecuali dalam sebuah dongeng gitu. Orang bisa bingung tentang punik ya. Orang bisa bingung tentang punik. Tapi tidak boleh bingung tentang burung elang rohani itu. Tidak boleh bingung. Jangan bingung perkara kedudukan rohani para nabi, para wali yang melampaui segala sesuatu itu. Jangan bingung. Ini bukan dongeng. Ini realitas. Nabi-nabi itu adalah realitas-realitas rohani yang bebas dari belenggu apapun selain Allah Ta'ala. Para wali itu adalah realitas rohani, itu bukan dongeng. Kalau punik dikatakan punya kedikdayaan, mungkin kau katakan itu sebuah dongeng. Ini bukan dongeng. Cuma bagi orang-orang yang sudah tertambat dengan segala yang fana, dengan penjara dunia ini, ia akan mengatakan sebagaimana berkali-kali dikutip oleh Al-Quran, in hiya illa asatirul awwalin. Oh, itu cuma cerita orang-orang terdahulu katanya. Jadi bagi orang yang tajam penglihatannya, nabi-nabi itu realitas rohani yang betul tak tertandingi. Jadi kita harus merasakan seperti itu. Kalau nggak merasakan seperti itu, nggak ada gairah untuk terbang menuju kepada Allah Ta'ala. Nggak ada gairah untuk bisa merasakan Allah. Jadi nabi-nabi itu diutus itu tidak saja memberikan pelajaran tentang ajaran Allah Ta'ala, tidak, tapi juga untuk kita rasakan kekuatan rohaninya. Karena itu kalau kita ziarah, kita suat, dan lain semacamnya itu, coba rasakan kekuatan rohani. Kekuatan rohani Allah yang diberikan kepada mereka itu, rasakan. Syukur-syukur menciptakan energi dalam diri kita. Jadi coba kalau kita misalnya datang kepada orang-orang yang dikaruniai keikhlasan, dikaruniai ma'rifat oleh Allah Ta'ala. Coba rasakan. Ada pengaruh rohani itu ada. Pengaruh rohani itu ada. Datang kepada orang-orang yang hidupnya sudah tertambat kepada Allah Ta'ala semata-mata. Pengaruhnya itu ada. Jadi pulang-pulang itu seperti tercerahkan. Beda dengan misalnya datang kepada orang-orang yang tamak. Pulang-pulang itu merasa dibelenggu oleh ketamakan yang serupa. Karena setiap perjumpaan itu melahirkan adanya akibat. Dalam istilah Maulana Rumi, hati-hati. Setiap perjumpaan itu melahirkan anak. Apa itu yang disebut dengan anak? Ya, ini pengaruh-pengaruh lewat berbagai macam perjumpaan. Dan kalau ternyata anak-anak yang oleh perjumpaan itu adalah berupa ketamakan demi ketamakan, obsesi yang makin kuat kepada segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak-anak itu akan menjadi saksi-saksi yang memberatkan. Tapi anak-anak rohani yang lahir dari perjumpaan dengan orang-orang yang akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi anak-anak yang menggembirakan, yang menjadi saksi bagi kebahagiaan.
Bagi kebahagiaan. Wa fiha ridha ma'hu hurun 'ain yatufu 'alaihi ahabbul ghulam. Ini ya realisasi dari adanya anak-anak rohani itu. Wa fiha, dan ialah dalam surga itu ar-ridha, adapun ridha Allah Ta'ala. Ma'ahu ialah beserta Nabi, juga beserta siapapun yang mengikuti jejak rohani Nabi, hurun 'ain, yaitu adanya bidadari. Bidadari yang dimaksudkan itu adalah apa? Itu adalah merupakan efek-efek dari perjumpaan yang indah secara rohani. Yatufu alaihi hablul ghulam, yatufu berputar alaihi pada itu Nabi hablul ghulam. Siapa? Anak-anak yang sangat dicintai. Adanya kesenangan-kesenangan seperti itu merupakan buah dari berbagai macam kebaikan. Salah satunya buah dari perjumpaan dengan orang-orang yang tersucikan hatinya di hadapan Allah Ta'ala. Bisakah kita misalnya ngeji seperti ini melahirkan buah perjumpaan rohani dengan Nabi? Mestinya kita melahirkan buah ini. Kalau kita sudah sampai kepada tahap merasakan. Ini memang malam ini kita berbicara ini, memang secara fisik tak berjumpa dengan Nabi. Tapi kalau penjelasan yang seperti ini kemudian melahirkan rohani kita membuncah di dalam diri, kita mengelola kemudian cahaya rohani itu, potensi rohani itu dalam diri, maka adanya perjumpaan secara rohani dengan Nabi yang diterangkan, dengan para wali yang dijelaskan itu akan melahirkan anak-anak yang betul menyenangkan. Realisasinya adalah habul ghulam. Realisasinya adalah hurun 'ain itu, bidadari dan anak-anak yang menyenangkan di surga itu. Itu sudah bisa dirasakan sejak di dunia ini. Wa madza yakunul boom hatta ya'rifu sirana. Wa madza yakunu. Bagaimana itu dengan adanya burung hantu sampai bisa mengetahui adanya rahasia rohani kami. Jadi, ini pelajarannya gimana maksudnya? Burung-burung hantu itu kalau terus kulaan watak dari burung elang, maka akan memiliki watak burung elang itu. Sama dengan misalnya kita ini lebih dekat kepada wataknya burung hantu misalnya kan gitu. Tapi kita mengkaji watak dari burung-burung elang itu, maka akan berpengaruh bahwa akan muncul dalam diri kita watak-watak burung elang itu. Itu menunjukkan bahwa pengaruh kedekatan dengan orang-orang terpuji itu melahirkan adanya perilaku terpuji pula dalam diri manusia. Coba, siapakah para sahabat Nabi? Mereka dilahirkan dalam kultur jahiliyah. Ya kan itu. Tapi kedekatannya dengan Nabi bisa memoles, mencerahkan, mencahayakan kehidupan rohani mereka. Karena dekat. Bilal bin Rabah itu siapa coba? Kan cuma seorang budak loh. Seorang budak berkulit hitam dari Afrika. Tapi kan kedekatan dengan Nabi, menempa diri kepada Nabi, mengambil adanya pengaruh-pengaruh yang terpuji dari Nabi itu, kemudian menjadikan Nabi itu bersabda, aku mendengar Bilal, terumpahmu itu berada di surga. Sampai juga di hadis yang lain, Nabi menyatakan surga itu rindu kepada 4 manusia, diantaranya rindu kepadamu Bilal. Itu kan pengaruh. Maka karena itu ngaji seperti ini jangan hanya semata-mata ngaji, kulaan pemahaman, tidak. Kuatkan rasa. Sampai dengan demikian kita seolah-olah merasakan berhadap-hadapan dengan orang-orang suci itu, dengan orang-orang yang hatinya tak tertambat kepada selain Allah Ta'ala. Jadi usahakan ke sana. Sehingga dengan demikian ngaji itu seperti mengalami perjumpaan. Makanya dulu ya, ketika Syekh Hasan Al-Basri berdialog dengan Rabi Adawiyah itu digambarkan. Di situ muncul adanya nuansa-nuansa dan rasa rohani yang kuat. Sehingga seperti merasakan hidangan-hidangan yang sangat lezat ketika berdialog itu.
Dan karena itu kemudian menciptakan adanya kebugaran, adanya pencerahan. Mereka merasakan senang luar biasa di pagi harinya untuk kemudian bersyukur mereka berpuasa. Itu enak lah ya. Kalau kita bisa bergairah dengan makanan minuman, kenapa tak bergairah dengan karunia-karunia rohani? Pastinya jauh lebih bergairah. Untuk menunjukkan bahwa kita lebih berpihak kepada dimensi rohani itu dan kita mengisi aktivitas jasad kita dengan nilai-nilai rohani tadi. Mestinya seperti itu ya. Wa min ajli, dan semata karena aku tadzakkaru menjadi ingat al-maliku siapa raja asijna kepada adanya tahanan, adanya penjara itu. Ini konotasinya kemana? Kepada kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu karena takdir Allah Ta'ala kemudian masuk ke dalam penjara. Apa hikmahnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara? Yaitu mempengaruhi orang-orang dalam penjara itu untuk mendapatkan pembebasan. Karena Nabi Yusuf berada dalam penjara, maka raja itu kemudian ditarik perhatiannya untuk memikirkan orang-orang dalam penjara itu. Kenapa? Karena di mana ada kekasih, ya, di mana ada kekasih, maka si pecinta ini akan memikirkan kekasih itu bersama dengan siapa. Nabi Yusuf jelas kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan takdirnya yang getir oleh Allah Ta'ala digiring ke dalam penjara. Nabi Yusuf dalam penjara adalah pengaruh tersendiri bagi orang-orang dalam penjara. Yang real adalah apa? Pengaruh berupa pembebasan. Sama, kita dekat dengan orang-orang yang tercinta di hadapan Allah Ta'ala. Maka sebagaimana raja membebaskan tahanan karena ada Nabi Yusuf di dalamnya, kita pun juga akan dibebaskan dari belenggu kehidupan dunia ini dalam kebersamaan kita dengan orang-orang yang sudah merdeka di hadapan hadirat. Terus, Nabi Yusuf berada dalam penjara. Itu untuk juga mengajarkan bahwa sesungguhnya ketika hati manusia tertambat kepada Allah Ta'ala, tetap pada akhirnya akan terbebaskan dari penjara dunia ini. Coba Nabi Yusuf kan ditanya, bagaimana nasibmu, kata kawannya Nabi Yusuf ya. Kawan ketika kecil, ketika bermain bersama-sama, tidur bersama-sama ketika masih kecil itu, ditanyakan ketika sudah tua ketemu dengan kawan lama itu. Ditanyakan, bagaimana perasaanmu ketika ada dalam sumur, dicemplungkan oleh saudara-saudaramu sendiri itu ya. Perasaanku itu sangat kuat bahwa suatu waktu nanti aku akan menjelma menjadi purnama raya di angkasa. Jadi bukan karena dalam sumur yang kelam itu kemudian dia menyatu dengan kelamnya sumur, tidak. Tidak. Nabi Yusuf itu merasa akan datang waktunya, akan tiba waktunya ketika beliau itu menjadi purnama raya dan diakui oleh manusia sebagai cahaya Allah Ta'ala. Nah, kita juga begitu. Kalau kita sekarang berada dalam sumur kekelaman, karena hasrat kita kepada dunia, kepada sayang segala yang fana itu masih kuat, jangan kemudian merasa senang dengan kelamnya dunia itu, jangan. Kita harus berikhtiar dengan keyakinan akan muncul nanti adanya kemerdekaan di mana aku terlepas dari segala jerat yang fana ini. Akan muncul, akan tiba nanti waktunya ketika rohaniku betul-betul cemerlang, akan tiba dengan pengharapan kepada Allah dan menambatkan diri kepada orang-orang tercinta di hadapan Allah Ta'ala. Terus seperti apa rasanya? Kata kawan Nabi Yusuf itu. Ketika engkau berada dalam penjara, oh, aku merasakan seperti singa yang sedang dirantai. Aku tidak menjadi hina karena rantai itu. Cuma nunggu waktu untuk membuktikan bahwa aku bisa membebaskan diri di rantai itu. Aku bisa merobek-robek rantai itu. Ini sama ya. Ketika di sini diceritakan tentang burung elang yang terjerembab di antara burung-burung hantu itu, ya,
Itu menunjukkan bahwa elang ini tidak menjadi hina karena bersama dengan burung hantu. Hanya menunggu waktu untuk membebaskan diri, itu saja. Yang kedua, ini menjadi hikmah tersendiri, pelajaran tersendiri bagi burung-burung hantu. Bagaimana kulaan watak dari burung elang itu sebanyak-banyaknya. Nah, kita mengkaji karya Maulana Rumi seperti ini, bagaimana kita kulaan kekuatan rohani, untuk kemudian belajar terbang melampaui segala yang fana. Belajar pertamanya terbang rendah-rendah dulu, makin terpaut, makin tinggi, makin terpaut. Hanya Allah yang menjadi satu-satunya kebanggaan kita dalam diri ini. Yang lain mulai lewat. Itu makin merdeka berarti kan. Nah karena itu fa'atlakum, maka membebaskan itu Allah sirahamiatil muqayyadin, terhadap ratusan orang-orang yang dibelenggu bil aghlal dengan berbagai macam rantai. Jadi Allah kemudian membebaskan para tawanan yang terbelenggu itu. Membebaskan para tawanan yang terbelenggu itu. Nah itu berkahnya. Jadi ibaratnya begini. Dunia ini penjara loh, penjara. Orang-orang berada dalam penjara. Allah kemudian mengutus nabi-nabi, mengutus para wali. Gitu. Al-ulama billah, al-arif billah. Diutus ke dalam kehidupan ini. Maka orang-orang yang dekat dengan mereka yang tercinta di hadapan Allah Ta'ala itu akan terbebaskan. Sebagaimana para tawaran terbebaskan karena ada Nabi Yusuf di dalamnya. Nah kalau kita berada dekat dengan para nabi, dengan para wali, kita membaca sirah para nabi, biografi para wali, kok kita tak terbebaskan? Untuk apa sebenarnya kita dekat dan memahami tentang rohani mereka? Untuk apa? Kalau kita tidak terpengaruh kan gitu. Jadi kita mengkaji para nabi, para wali itu agar kita terpengaruh, agar terbang sebagaimana mereka yang terbang. Kalau kita membaca saraita min haramin lailan ila haramin, untuk apa kalau kita tidak sanggup untuk bisa terbang sebagaimana yang dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah itu? Untuk apa kan itu? Wa ja'ala minil lahzatan. Ya, ini kita resapi, muncul energi seberapapun, kumpulkan, tambah lagi, muncul energi, tambahkan lagi, sampai tiba waktunya di mana kita semakin tertambat kepada Allah Ta'ala semata-mata. Fokus. Yang lain-lain hanyalah merupakan sarana belaka. Oke, moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.